Sleep hygiene merupakan terapi non-farmakologis gangguan tidur yang mempromosikan pembentukan rutinitas tidur, pola tidur yang baik, dan tidur berkualitas. Hasil penelitian dari Asen et al. Menunjukkan bahwa penerapan terapi sleep hygiene sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur anak. Selain penerapan dari sleep hygiene, penggunaan sleep diary juga sangat membantu. Buku harian tidur atau sleep diary akan menentukan apakah individu secara konsisten bangun pada waktu yang sama, apa yang telah individu lakukan hari itu, apa yang sudah dimakan, dan lain-lain. Sleep hygiene digunakan sebagai rule atau aturan untuk membuat kebiasaan serta rutinitas tidur yang baik, sedangkan sleep diary digunakan sebagai catatan tentang aktivitas tidur dan bangun setiap harinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, masuk Mbak. Waalaikumsalam. Monggo masuk Mbak. Nggih. Monggo Bu, silakan masuk sini. Monggo silakan duduk. Yuk, Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah cukup baik. Cuman ya agak capek, lemes gitu rasanya. Soalnya semalam itu ini susah banget tidurnya. Jadi saya itu baru tidur jam 1 itu saya baru merem. Adiknya juga baru bisa tidur jam segitu. Ibu mau tayo, mau lihat HP, Bu. Mau tayo, Bu. Ya gitu, lihat tayo kayak gini, Mbak. Kalau adiknya main banget ya, Bu. Iya, asik banget ini. Siang, sore, malam kayak gitu. Main terus. Baik Ibu, sebelumnya mengenai ya Bu, saya kawan amat Anda yang hari ini akan melakukan rencana tindakan. Sebelumnya kemarin kita kan sudah melakukan pengajian KPIU dan ternyata ditemukan masalah gangguan pola tidur pada ibu dan juga adiknya, betul ya Bu? Iya, Mbak, gitu. Dan kemarin juga Ibu mengatakan kalau masih menemani adiknya hingga malam untuk tidur sehingga ibunya ini jadinya bergadang seperti itu. Iya, Mbak, bener. Saya itu kalau malam terpaksa harus lek-lekan istilahnya. Saya harus begadang ini nemenin adik. Tidurnya tuh susah banget. Mepet-mepet jam 11 gitu baru tidur. Biasanya tuh ya jam 12 lebih lah gitu. Dan dari pengajian kemarin ya Bu, saya mendapati bahwa Ibu juga mengatakan adanya ini tidurnya jam 11 ke atas dalam malam. Kalau tidur juga lampunya nggak dimatiin, terus masih bermain gadget atau menganggap TV. Dan maka karena itu hari ini saya akan melakukan rencana tindakan sleep hygiene untuk adiknya selama 20 sampai 30 menit nanti ke depannya. Dan perlu Ibu ketahui nanti sleep hygiene ini akan dilakukan untuk 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, yang pertemuan pertama nanti saya akan memodifikasi lingkungan tempat tidur untuk ibu dan juga adik bagaimana nyaman saat tidur, kemudian mengatur penggunaan gadget dan juga pertemuan kedua nanti saya akan melakukan evaluasi kepada ibu dengan diary buku harian tidur yang nanti ibu akan isi seperti itu. Iya, Mbak, baik. Nanti dicoba dulu deh. Baik Bu, karena kan tadi sudah saya jelaskan rencana tindakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, apakah dari Ibu sudah bersedia? Iya, Mbak, bersedia, Mbak. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke saya terlebih dahulu Bu? Belum, Mbak. Oke, belum ya Bu. Baik Ibu, kalau menurut Ibu sendiri penggunaan gadget sebelum tidur pada anak itu apakah mempengaruhi kualitas tidur atau tidak ya? Ya, kalau menurut saya sendiri ya berpengaruh, Mbak. Soalnya tuh anak saya kalau udah dikasih HP itu susah banget suruh tidur. Tambah lelekan gitu, Mbak, rencana.
Baik, Bu. Berdasarkan kajian sebelumnya itu sudah mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat adanya ini untuk tidur adalah salah satunya penggunaan gadget, nonton TV, dan juga cahaya lampu yang tidak dimatikan. Betul, Mbak. Ibu. Ibu, langkah pertama untuk mengenali masalah tidur ini kita harus menyamakan persepsi dan dijelaskan juga pada brosur yang saya bawa ini bahwa paparan layar gadget atau HP yang digunakan adik sehari-hari ini sebelum tidur memancarkan blue light yang nantinya bisa menekan hormon melatonin. Nah, fungsinya hormon melatonin ini adalah kantuk alami untuk anak. Ketika adik terpapar blue light, maka hormon melatonin ini akan tidak berfungsi dan juga adiknya ketika malam hari ini akan menjadi hiperaktif seperti itu, Bu. Dan ketika ibu menunggu si adik sampai larut malam dan juga adiknya ini juga tidurnya sampai begadang, apa yang ibu rasakan dan apa dampaknya bagi kesehatan diri ibu? Kalau buat diri saya sendiri ya Mbak, biasanya tuh kalau siang itu rasanya lemes, terus capek, ngantuk gitu rasanya. Jadi kadang tuh kerjaan-kerjaan rumah biasanya nyuci piring, nyuci baju itu kadang nggak kepegang. Itu gimana saya udah nggak bisa melek, kayaknya kan cuma tiduran gitu. Males gitu Mbak pokoknya bawaannya. Betul sekali, Bu. Dan karena hal itu kualitas hidup ibu ini jadi terganggu, menghambat eh, aktivitas di rumah juga. Dan untuk adiknya sendiri ini nanti akan menghambat pertumbuhan fisik dan juga pertumbuhan otaknya si adik seperti itu, Bu. Jadi kebiasaan memberikan HP pada anak sebelum tidur ini tidak baik dan tidak kita anggap biasa ya, Bu. Mbak, ternyata yang bikin anak saya tambah nggak bisa tidur itu HP-nya. Ya Allah, ya Allah. Makanya kok setiap saya kasih HP ini malah tidurnya makin mundur gitu ya. Nggak mendang tidur atau ketiduran itu jarang banget. Ya, nanti setelah ini mungkin saya lebih tegasin lagi ya Mbak, karena saya nanti coba lah gitu. Baik, Bu, nanti setelah ini saya akan melakukan rencana tindakan hygiene di mana nantinya saya akan membuat lingkungan yang lebih tenang untuk si adik agar lebih cepat tidur tanpa penggunaan gadget seperti itu, Bu. Oh iya Mbak. Baiklah, keputusan yang Ibu ambil ini sudah tepat dan nantinya tindakan yang kita lakukan selama 20-30 menit ya, Bu. Dan tindakan ini merupakan kebiasaan yang sering kita lakukan pada anak yang memang kecanduan gadget seperti itu. Iya baik Mbak. Baik Ibu, mari kita akan melakukan aktivitas menenangkan agar si adik ini nanti tidurnya lebih cepat ya, Bu. Tapi kalau misalnya nanti anak saya ngerengek rewel terus minta HP gitu gimana, Mbak? Nah, itu Ibu, sebelum 30 menit nanti Ibu bisa menyimpan HP Ibu di tempat yang tidak diketahui si adik, misal di lemari ataupun di dalam tas. Kemudian mematikan TV dan jika si adik masih merengek dan melompat-lompat di atas kasur tanda tidak ingin tidur, Ibu bisa melakukan transisi kegiatan yang lebih menenangkan. Sebelum tidur, nanti Ibu bisa mengajak si adik untuk sikat gigi, membasuh kaki dan tangan. Kemudian mengganti baju dan setelah itu membacakan buku dongeng di lampu yang sudah diredupkan seperti itu ya, Bu. Mari kita coba untuk simulasi ke si adiknya. Baik, Mbak. Coba ya. Halo adik, coba lihat buku ini. Ini ada pantai sama lumba-lumba, bagus ya. Nanti malam adik jangan lihat HP lagi dan baca buku ini bareng ibu di lampu remang-remang. Mau nggak? Mau lihat lumba-lumbanya, tapi nanti malam pengen main HP dulu. Oh, Mbak, ini anak saya tuh pasti rewel, mintanya HP.
Nah, Bu, di sini nantinya kita akan menggunakan trik ketegasan bertahap, di mana jika adik masih merengek-rengek minta HP, ibu jangan menyerah untuk memberikan HP lalu menghidupkan lampu kamar. Dan ketika si adiknya nanti nangis dan juga protes, ibu cukup memberikan waktunya untuk si adik sebentar, untuk nangis, untuk marah, dan ibu melakukan kontak fisik minimal, misalnya menepuk-nepuk pundaknya selama 30 sampai 1 menit. Seperti itu ya, Bu. Nanti akan kita coba simulasikan ya, Bu. Baik, Mbak. Saya canangkan ya, Bu. Baik. Adik, anak pintar. Sekarang kan waktunya udah malam, HP-nya waktunya buat bobo. Adiknya nanti juga bobo. Nah, nanti adiknya tidur ditemenin sama ibu ya di sini. Nah, sekarang coba ibu praktikkan langsung ke si adiknya. Baik, Mbak. Adik anak pinter, anak soleh. Ini kan udah malam, adik juga waktunya istirahat. Coba ibu minta dulu HP-nya, nggih. Diminta dulu HP-nya disimpan ya, HP-nya mau bobo. Nanti adik juga bobo. Nanti malam kita baca dongeng ini ya, Dek ya. Sekarang coba adik di bobo ibu sini, coba bobo istirahat dan tenang. Mainannya sambil disingkirin ya, Adik ya. Coba gini Mbak caranya, Mbak. Betul banget ibu, dan tindakan yang ibu lakukan sudah tepat. Dan juga nantinya awal-awal si adiknya mungkin bakal protes, Bu, karena kebiasaannya dirubah. Kan sebelum tidur ini menggunakan gadget, kok akhir-akhir ini nggak menggunakan gadget gitu. Dan ketika ibu mulai menerapkan ini ke si adik, selama beberapa hari kemudian juga si adik bakal mengerti dan mengikuti kebiasaan baru yang ibu lakukan. Seperti itu. Baik, Mbak. Nanti saya coba terapkan. Baik Ibu, pilihan yang sangat tepat sekali ya. Dan langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan pemanfaatan fasilitas kesehatan, di mana nantinya saya akan memberikan kertas observasi, sleep hygiene, dan juga formulir tidur pada anak. Baik, Mbak. Coba nanti malam HP-nya saya simpen di laci atau di tempat yang adik nggak tahu. Terus nanti saya juga matiin TV-nya. Terus saya usahakan juga nggak ngecas di dekat tempat tidur. Sama buat lampunya nanti coba saya ganti pakai lampu yang lebih redup biar hawanya bisa bikin adiknya cepat ngantuk gitu. Baik Bu, ini bisa dilihat untuk observasi penerapan sleep hygiene, di mana nantinya ini terdapat 10 poin yang Ibu bisa checklist. Nah, tiap poinnya misalnya menciptakan lingkungan dan tempat tidur yang nyaman. Contohnya itu ada mematikan lampu utama yaitu kamar tidur, kemudian menghilangkan kebisingan dan merapikan tempat tidur sebelum digunakan untuk tidur. Nanti Ibu bisa memberikan tanggal di sini, dan juga ketika berhasil dilakukan, Ibu bisa mencentang bagian iya, dan jika gagal dilakukan, Ibu bisa mencentang bagian tidak. Nah, yang selanjutnya Ibu bisa menggunakan buku harian tidur ini. Di sini isinya terdapat jam berapa anak terbangun di pagi hari, kemudian apakah anak tidur siang, dan mohon dicatat waktu dan durasinya. Misal waktunya jam 12 siang, kemudian durasinya 3 jam atau 2 jam. Dan nantinya Ibu bisa mencatatnya di bagian ini ya, Bu. Jam berapa anak terbangun di pagi hari, misal jam 7 pada hari ke-1. Pada hari kedua misalnya jam 8 atau jam 6, seperti itu. Oh iya, baik Mbak, saya paham. Berarti nanti kalau sudah dilakukan saya tinggal nyentak iya. Kalau semisal nggak dilakukan saya nyentangnya tidak. Terus jangan lupa diisi tanggalnya. Sama yang buat buku harian tadi berarti nanti tiap hari saya catetin adiknya aktivitasnya gimana gitu ya biar tahu perkembangannya gitu Mbak. Ya saya paham Mbak.
Baik Ibu, pada hari ini kan saya sudah melakukan simulasi juga kepada Ibu tentang strategi untuk membiasakan kebiasaan menenangkan sebelum tidur pada si adik dan juga lingkungan yang nyaman sebelum tidur. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan hal tersebut bersama saya dan juga setelah saya memberikan varian tidur dan juga observasi strategi. Kalau dari saya sendiri ya, saya jadi lebih paham Mbak. Jadi kedepannya saya tuh punya harapan gitu biar pola tidur anak saya yang juga sebenarnya berpengaruh kan Mbak pada saya ini juga bisa lebih baik ke depannya, bisa sesuai, jadi bisa istirahat gitu. Bagus Bu, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan evaluasi bagaimana pola tidur Ibu dan juga si adik ya. Dan untuk memastikan hal tersebut sudah benar, karena Ibu akan menerapkan strategi mulai malam ini, Ibu bisa menyebutkan 3 langkah untuk menerapkan strategi yang sudah saya jelaskan dan disimulasikan tadi. Ya Mbak, yang tadi saya tangkap kalau yang pertama itu terkait HP-nya ya Mbak. HP-nya itu pokoknya 30 menit sebelum tidur, HP-nya itu harus diambil terus ditaruh di tempat yang tidak bisa dijangkau sama adik. Terus nanti yang kedua, kalau semisal adiknya tantrum atau rewel karena nggak dikasih HP, bisa coba ditenangin dulu. Kalau misal masih nangis-nangis atau rewel, dibiarin dulu, biar tenang dulu. Terus diajak membersihkan diri sebelum ke kasur. Kasurnya juga dirapiin dulu. Terus gosok gigi, cuci kaki. Kemudian yang ketiga bisa menerapkan tadi memberikan cerita ke adik biar lebih nyaman tidurnya, jadi diberikan cerita dongeng dan adiknya sambil diberikan kontak fisik yang minimal seperti tadi dipuk-puk kayak gitu biar pupuknya nyenyak Mbak, yang saya tangkap. Ibu sudah tepat sekali jawabannya, dan kemudian karena ini kan waktunya sudah 20 menit ya Bu setiap pertemuan tadi, dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kedua saya akan mengevaluasi dari buku harian itu dan juga observasi strategi yang nanti Ibu isi. Dan untuk pertemuan kedua mungkin Ibunya berkenan di hari apa dan juga jam berapa ya? Mungkin di hari Jumat aja Mbak, jamnya disamakan kayak hari ini sekitar jam 4 sore. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sebelum saya pamit ada yang Ibu tanyakan kembali kepada saya? Belum sih Mbak. Baik, belum ada ya Bu. Baik Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih ya Mbak. Saya jadi paham sama hal-hal yang sudah dijelaskan Mbak tadi, dan ya untuk kebaikan saya dan juga keluarga. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kembali karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan rencana tindakan dan juga mensimulasikan tindakan yang sudah saya ajarkan tadi. Karena ini sudah selesai ya Bu, saya mohon pamit terlebih dahulu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Hati-hati di jalan. Baik Bu, Amin.